Rasih, nonton tapi tidak like dan komen. Siap-siap rumah lu gue kirim Angry Buddha Lotus. Haha. Di episode sebelumnya, Xiao Yan dan Lei Ji, setelah susah payah menaiki 10.000 anak tangga mereka sampai di Istana Guntur yang legendaris. Setelah berjuang keras dalam perjalanan menaiki, tujuan mereka satu, merebut jantung Guntur kehampaan, salah satu keajaiban alam semesta yang tersembunyi. Setelah melewati badai rintangan dan musuh-musuh yang menghadang, mereka akhirnya berdiri di depan istana megah itu. Namun, di balik gerbangnya, dua sosok misterius menanti. Dan, lumayan juga, Lei Bai tersenyum tipis. Matanya menyipit menilai Xiao Yan dari ujung kepala hingga kaki. Tidak kusangka, Dougat bintang 5 bisa sampai sejauh ini. Xiao Yan, yang tadi sedikit terkejut dengan kedatangan mereka, kini berusaha menenangkan diri. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berdiri. Senyum lembut namun penuh kewaspadaan terukir di wajahnya saat menatap Lei Bai. Sudah cukup basa-basinya, kita buang-buang waktu saja. Suara dingin seorang wanita memecah suasana. Wanita berjubah biru yang berdiri di samping Lei Bai itu menatap Xiao Yan dan Lei Ji dengan tatapan tidak sabar. Xiao Yan dan Lei Ji saling bertukar pandang. Kesan pertama mereka terhadap wanita itu sungguh tidak menyenangkan. Kenapa wanita ini terlihat seperti nenek lampir? Baru datang saja sudah marah-marah. Batin Xiao Yan kesal. Lei Bai kembali angkat bicara, berusaha mencairkan suasana yang mulai menegang. Xiao Yan bisa dibilang sangat beruntung. Guntur surgawi penghancur kehampaan ada di dalam sana. Tempat ini sangat berbahaya, dan hanya 3 orang yang bisa masuk. Itulah mengapa kami menunggumu. Karena kami kekurangan 1 orang. Ia berhenti sejenak, menatap Xiao Yan dengan intens. Apakah kau ingin masuk ke dalam untuk mendapatkan kesempatan meraih jantung Guntur itu? Xiao Yan memandang Lei Bai dengan tatapan serius, mencoba mencari tahu apakah pria itu berkata jujur. Benar, hanya 3 orang yang bisa masuk. Lei Bai mengangguk mantap. Benar sekali, hanya 3 orang yang bisa masuk ke dalam. Xiao Yan berpikir cepat. Ia tidak tahu siapa wanita berjubah biru itu, tapi ia sudah merasa tidak menyukainya. Instingnya mengatakan bahwa wanita itu akan menjadi masalah. Ia menunjuk ke arah Lei Ji dan berkata, "Bagaimana jika kita berempat masuk?" Wanita berjubah biru itu langsung menyahut dengan nada dingin dan meremehkan, "Bukan tidak mungkin, tapi aku jamin, kau akan mati mengenaskan." Lei Bai menghela napas, merasa perlu untuk menengahi. "Sebaiknya kau dengarkan aku, Xiao Yan, di dalam sana, selain Guntur surgawi penghancur kehampaan, ada sisa-sisa makhluk dari dunia kuno. Mereka berasal dari alam iblis dan juga alam kuno." Ia melanjutkan dengan nada serius, "Tujuan kami adalah memusnahkan mereka. Meskipun mereka dulunya adalah makhluk abadi, mereka tidak lagi memiliki kekuatan itu. Tapi bahaya yang akan kita hadapi tetap tidak bisa diremehkan." Xiao Yan bergumam, "Aku akan mendapatkan Guntur surgawi penghancur kehampaan." Lei Bai tersenyum hangat, "Kalau begitu, ikutlah. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Kau juga punya kristal Guntur, kan?" Kristal yang kamu dapatkan di gerbang pertama. Sebuah cahaya melintas di telapak tangan Xiao Yan, dan kristal itu muncul. "Apa yang kamu maksud ini?" Ia terkejut, karena kristal yang tampaknya tidak mencolok ini ternyata memiliki efek besar. Lei Bai kembali bertanya, "Apakah kau yakin, tidak ada jalan untuk mundur setelah busur dilepaskan? Artinya kamu setelah masuk tidak bisa kembali. Kita tidak tahu apakah orang-orang dari dunia kuno keabadian dan alam iblis ini masih hidup dan seberapa kuat mereka. Bahkan kami mungkin tidak bisa melindungi diri kami sendiri. Jadi, setelah kau masuk, kau tidak bisa menyesali perbuatanmu." Xiao Yan mengungkapkan tekadnya, "Tidak pernah ada penyesalan dalam hidupku." Ia menoleh ke Lei Ji, "Lindungi Xiao Zhenghui dan Ding Yu, aku akan segera kembali, kalian tunggu di sini." Setelah itu, ia menatap Lei Bai, "Kita bisa pergi sekarang." Kemudian kristal yang sebelumnya dikeluarkan pun melayang di sebuah gerbang besar. "Kita akan pergi ke dunia yang lain, kalian harus waspada. Sekarang salurkan energi Guntur kalian." Wanita berjubah biru hanya menyipitkan mata, menatap Lei Bai dengan tatapan meremehkan. "Bukankah kau bisa melakukannya sendiri? Kau punya jantung Guntur." Lei Bai tersenyum pahit, merasa tersindir dengan ucapan wanita itu. "Baiklah, kalau begitu aku sendiri yang akan melakukannya." Kekuatan Guntur mulai mengalir dari tubuh Lei Bai, dengan cepat memenuhi kristal yang dipegangnya. Kristal itu memancarkan cahaya Guntur yang semakin terang, hingga akhirnya meledak dengan energi yang dahsyat. Ledakan itu mengarah langsung ke sebuah gerbang kuno yang dipenuhi oleh petir yang menyambar-nyambar. Xiao Yan terkejut merasakan kekuatan Guntur yang begitu dahsyat. Ia baru menyadari bahwa Lei Bai ternyata sudah memiliki jantung Guntur. Pantas saja aku merasakan ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Ternyata dia telah memiliki salah satu jantung Guntur. Batin Xiao Yan terkejut sekaligus waspada. Perlahan, gerbang kuno itu terbuka, memancarkan aura tekanan yang sangat mengerikan. Seolah ada kekuatan besar yang siap menyedot siapapun yang berada di depannya. Lei Bai mengembalikan kristal Guntur kepada Xiao Yan. "Simpan kristal ini. Mungkin masih berguna nanti, kita harus saling menjaga." Tanpa membuang waktu, mereka bertiga langsung melesat menuju gerbang kuno yang telah terbuka itu.
Akhirnya, Xiao Yan dan yang lainnya memasuki sebuah dunia lain yang dipenuhi oleh guntur. Xiao Yan merasa pusing dan limbung. Suara gemuruh guntur terdengar memekakkan telinga. Ia melihat guntur yang tak terhitung jumlahnya mengalir di depan Lei Bai. "Ikuti aku dengan baik. Jika guntur di sini menghantammu, kau akan terluka parah," kata Lei Bai memperingatkan. Setelah beberapa saat berjalan, wanita berjubah biru akhirnya angkat bicara. "Spekulasi kita benar. Orang-orang dari dunia keabadian dan iblis masih selamat di sini. Aku merasakan keberadaan mereka. Kita harus waspada. Kita harus cepat pergi ke bagian terdalam." Lei Bai mengangguk setuju. Xiao Yan hanya bisa mengikuti mereka dalam diam, berusaha mencerna semua informasi yang ia dapatkan. Mereka berhenti di suatu tempat yang aneh. Di hadapan mereka, terdapat banyak bukit yang melayang-layang di udara, diikat dengan rantai besi yang besar. Di ujung hampir 100 rantai itu, terdapat sesosok naga berkepala dua yang dipenuhi oleh energi guntur yang dahsyat. Semua guntur hitam di tempat itu berasal dari makhluk tersebut. Xiao Yan bergumam dengan nada terkejut, apakah ini guntur surgawi penghancur kehampaan? Naga berkepala dua itu meraung gemuruh, seolah meronta karena kesakitan. Lei Bai tampak marah melihat pemandangan itu. Orang-orang dari dunia kuno keabadian dan dunia iblis berani memenjarakan benda suci dunia sensi. Naga guntur itu berukuran sangat besar, kilat hitam melonjak-lonjak di sekelilingnya, menciptakan aura yang menakutkan. Xiao Yan, yang sudah pernah melihat jantung api, tetap terkejut melihat jantung guntur ini. Tekanan yang dipancarkannya sangat kuat, membuatnya gemetar ketakutan. Ia yakin, hanya dengan satu sambaran guntur dari naga itu, ia akan musnah. Kekuatan jantung guntur ini memang luar biasa. Xiao Yan kini merasa seperti berada di alam mimpi yang mengerikan. Ia berdiri di sebuah ruang dan waktu yang aneh, di mana di hadapannya menjulang tinggi naga berkepala dua dengan tubuh guntur yang masif. Ukurannya mencapai sekitar 1000 meter. Tekanan murni yang memancar dari makhluk raksasa itu membuat tulang-tulang Xiao Yan terasa bergetar. Bahkan napasnya pun terasa sesak. Ia merasa, satu sambaran petir saja dari naga itu bisa memusnahkannya dalam hitungan detik. Ini benar-benar sangat mengerikan. Kekuatannya di luar imajinasi, batinnya terpaku. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meskipun kekuatannya luar biasa, naga itu tampak terperangkap, seperti seekor binatang buas yang dirantai. Lei Bai, dengan tatapan serius, menjelaskan, penjara ini bukan penjara sepihak, Xiao Yan. Saat orang-orang dari dunia kuno keabadian dan iblis mengendalikan guntur surgawi penghancur kehampaan ini, guntur itu juga menggunakan rantai besi yang sama untuk memenjarakan mereka. Yang artinya, sepertinya guntur surgawi penghancur kehampaan ini mengorbankan dirinya untuk menjerat orang-orang dari dunia luar agar tidak menghancurkan dunia sensi. Lei Bai menghela napas, matanya menerawang. Benda ilahi seperti ini tidak bisa dimusnahkan. Berbeda dengan manusia, sekuat apapun mereka akan terkikis dan menghilang seiring waktu. Kemudian, Lei Bai menoleh ke wanita berjubah biru di sebelahnya, alisnya sedikit terangkat. "Jadi, apa rencanamu selanjutnya?" Wanita itu menjawab dengan nada dingin dan dominan, tanpa keraguan sedikit pun. "Kita hanya bisa menyelesaikan semuanya. Kita harus membasmi semua orang dari dunia lain yang berada di tempat ini, sampai tidak ada satupun yang tersisa." Xiao Yan tercengang mendengar tekad bulat wanita itu. Belum sempat ia mencerna perkataan tersebut, tiba-tiba, beberapa tekanan kuat menyebar dari kejauhan, begitu cepat dan mendesak hingga membuat dadanya sesak. Benar saja, tidak lama setelah mereka berada di tempat ini, sepertinya keberadaan mereka telah diketahui oleh orang-orang dari dunia lain yang terjebak di dalam penjara guntur ini. Lei Bai dan wanita berjubah biru bergegas maju, dengan aura siap menyerang yang kuat. Lei Bai sempat menoleh ke arah Xiao Yan, tatapannya penuh peringatan. "Sebaiknya kau melindungi dirimu sendiri. Xiao Yan, mungkin aku tidak bisa melindungimu ketika aku bertarung melawan mereka. Aku harap kamu bisa mempertahankan nyawamu sendiri dan jangan sampai tewas di tempat ini. Tujuan utama kami adalah menyingkirkan mereka. Setelah kami selesai mengalahkan mereka, kau bisa mencoba mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan," kata Lei Bai dengan suara serius, memberikan instruksi terakhir sebelum terjun ke medan perang. Xiao Yan hanya bisa mengangguk pelan. Otaknya masih berusaha memproses semua informasi yang begitu mendadak dan luar biasa ini. Jujur saja, ia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi di tempat aneh ini, atau mengapa ia tiba-tiba terseret dalam konflik yang begitu besar. Ia merasa seperti boneka yang dilempar ke panggung pertunjukan yang tidak ia mengerti sama sekali. Detik berikutnya, kedua sosok perkasa itu melesat maju bagai kilat. Dari kejauhan, belasan sosok lain juga bergerak mendekati mereka, tanpa rasa takut sedikit pun, memancarkan aura kuat yang terasa mengintimidasi. Mereka tampak seperti bayangan-bayangan yang haus akan pertempuran. Wanita berjubah biru itu, dengan gerakan anggun namun mematikan, melepas jubah birunya. Jubah itu melayang jatuh ke tanah, menyingkap baju zirah putih ketat yang membalut tubuhnya, memancarkan aura kesucian sekaligus kekuatan yang mengerikan. Ia melesat dengan kecepatan luar biasa, tombak berkilat di tangan kiri dan pedang tajam di tangan kanan. Setiap gerakannya adalah tarian kematian yang memukau, menunjukkan keahliannya yang luar biasa dalam bertarung. "Aku harus bisa membasmi mereka sampai tuntas," serunya, suaranya dingin dan penuh tekad. "Ini adalah demi keamanan dunia sensi. Bagaimanapun juga,
para penjahat dari dunia lain itu harus dimusnahkan. Sementara itu, Lei Bai juga tidak kalah. Dalam sekejap, satu set baju zirah dengan tinju emas hitam muncul membalut tubuhnya. Setiap pukulan tangannya menghasilkan raungan guntur yang memekakkan telinga, melesat ke arah musuh-musuhnya dengan daya hancur yang luar biasa. Akhirnya waktunya tiba. Gumamnya, seringai tipis terukir di wajahnya. Ini waktunya untuk meratakan para semut itu. Maka, terjadilah pertarungan dahsyat yang mengguncang dimensi ini. Dua jagoan perkasa itu saling baku hantam dengan puluhan pasukan misterius dari dunia lain yang telah tersegel di tempat ini. Kilatan energi, suara guntur, dan benturan senjata memenuhi udara, menciptakan kekacauan yang mengerikan. Xiao Yan bersembunyi di balik sebuah formasi batu, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyamarkan keberadaannya. Matanya tak lepas menyaksikan pertempuran keduanya melawan belasan sosok itu. Ia tercengang, benar-benar terkejut dengan kekuatan mereka. Dilihat dari lautan bintang spiritual yang terpancar dari tubuh mereka, keduanya memiliki lebih dari 100 juta bintang. Ya ampun, Lei Bai dan wanita itu ternyata bukan orang sembarangan. Batin Xiao Yan, rasa ngeri bercampur kagum melingkupinya. Dengan kekuatan seperti itu, tentu saja kekuatan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dirinya. Kekuatan mereka setidaknya adalah Dougat bintang 8 ke atas. Benar-benar kekuatan yang luar biasa kuat, sampai-sampai Xiao Yan merasa dirinya hanyalah serangga kecil di hadapan mereka. Jika Lei Bai dan wanita berjubah biru itu gagal, Xiao Yan tahu bahwa ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ia hanyalah seorang penonton yang tidak berdaya di tengah pertarungan para dewa. Jika saat itu tiba, ia hanya bisa pasrah dan menerima kematian. Saat terus menyaksikan pertempuran dahsyat itu, mata Xiao Yan tanpa sadar tertuju ke arah guntur surgawi penghancur kehampaan yang terikat. Tiba-tiba, sebuah suara kuno dan berwibawa terdengar langsung di telinga Xiao Yan, seolah-olah suara itu berasal dari dalam benaknya sendiri. Ini adalah aura Tuan. Xiao Yan terkejut bukan main. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencoba mencari tahu siapa yang berbicara, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Suara itu melanjutkan, "Mengapa aura Tuan berada di dalam tubuhmu?" Xiao Yan semakin bingung. Ia mengulurkan tangannya, dan tanpa sadar, esensi darah serta jiwa yang diberikan oleh Xiaolong, ksatria iblis yang diselimuti kabut hitam yang pernah ia temui. Esensi itu berdenyut-denyut lemah, memancarkan aura kegelapan yang familiar. Xiao Yan bergumam, bertanya-tanya, apakah esensi darah ini ada hubungannya dengan jantung guntur kehampaan ini? Saat itulah ia menyadari bahwa suara yang berbicara dengannya adalah guntur surgawi penghancur kehampaan itu sendiri. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang disebut Tuan oleh guntur itu adalah mayat iblis yang pernah ia temui sebelumnya. Jika begitu, seberapa kuat sebenarnya orang itu? Berbagai pertanyaan berputar-putar di benak Xiao Yan. Ternyata orang itu adalah pemilik jantung guntur kehampaan sebelumnya. Ia tidak pernah menduga hal ini. Namun mengapa orang sekuat itu sampai dikendalikan oleh orang lain? Bahkan, dia sampai tidak berdaya dan meminta tolong padanya melalui esensi darah yang ia berikan. Berapa banyak trik curang yang digunakan oleh dunia kuno keabadian dan iblis untuk menjebak Xiaolong, gumam Xiao Yan, amarah mulai membara di dalam hatinya. Guntur surgawi penghancur kehampaan kembali berbisik, suaranya terdengar semakin lemah dan putus asa. Tuanku sudah lama mati. Bertahan di sini tidak ada gunanya. Sebaiknya kalian cepat pergi dari tempat ini. Nenek moyang iblis abadi yang masih hidup di sini telah memadatkan kekuatannya untuk menghancurkan kehampaan di tempat ini. Sepertinya, sebentar lagi penguasa itu akan muncul. Kalian bukan tandingannya, jadi pergilah. Xiao Yan terkejut mendengar perkataan guntur itu. Hanya ia yang bisa mendengar suara itu. Sementara Lei Bai dan wanita berjubah biru sibuk bertarung. Ia menyadari bahwa guntur surgawi penghancur kehampaan ini tidak memiliki pemilik saat ini. Kesempatan emas. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri, meskipun dengan nada sedikit ragu, bagaimana bisa aku harus pergi dari tempat ini? Aku sudah sejauh ini. Bagaimana bisa aku harus mundur? Aku pun datang ke sini untuk mendapatkan kekuatan. Dan sepertinya kamu sekarang tidak memiliki tuan. Dengan tekad yang mulai membara, Xiao Yan bergumam, jika begitu, aku akan menjadi pemiliknya. Namun, tidak ada jawaban dari guntur. Xiao Yan merasa sedikit diremehkan. Mungkin kekuatanku sekarang masih terlalu lemah. Apakah kamu malu jika aku menjadi tuanmu sekarang? Batinnya, sedikit kesal. Sementara itu, cerita pun berpindah kepada Lei Bai dan wanita berjubah biru yang saling bertempur habis-habisan melawan puluhan musuh. Tentu saja, meskipun mereka sangat kuat, jumlah musuh yang dihadapi terlalu banyak, sampai akhirnya, seseorang dari mereka berhasil meloloskan diri dari pertempuran dan menyadari keberadaan Xiao Yan. Di sisi lain, Xiao Yan yang awalnya tenang dan mencoba berkomunikasi dengan guntur, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres, instingnya berteriak memperingatkan bahaya. Tiba-tiba, ia merasakan aura yang mendekat dengan cepat, sosok kurus dan penuh aura kegelapan melesat ke arahnya. Ini adalah makhluk yang berhasil lolos dari pertempuran sengit antara Lei Bai dan wanita berjubah biru melawan pasukan musuh. Lei Bai menyadari hal ini dan hendak bertindak untuk membantu Xiao Yan. Tetapi wanita berjubah hitam itu berkata dengan dingin, jika bocah itu tidak bisa menghadapi satu orang pun, jangan harap ia bisa mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan. Xiao Yan, yang mendengar perkataan wanita itu, berteriak dengan nada percaya diri, Senior Lei Bai, jangan khawatir.
Aku bisa mengatasinya sendiri, percayakan kepadaku, aku ini adalah alkemis terkuat di Jawa. Pasti aku akan bisa mengalahkannya. Xiao Yan memasang kuda-kuda, siap menghadapi musuh yang datang. Ia tahu, ini adalah ujian yang harus ia lalui untuk membuktikan dirinya layak mendapatkan guntur surgawi penghancur. Lei Bai hanya bisa menghela napas, menatap Xiao Yan dengan tatapan campur aduk antara kekhawatiran dan secercah harapan. Baiklah kalau begitu, aku harap kamu bisa mengalahkannya. Katanya, suaranya sedikit tercekat di tengah gemuruh pertempuran. Ia tahu, ini adalah pertaruhan besar. Sosok yang mendekat ke arah Xiao Yan itu tidaklah lemah sama sekali. Auranya pekat, memancarkan kekuatan yang setara dengan Dougat Bintang 7. Lei Bai bergumam pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Sulit bagi Dougat Bintang 5 untuk menghadapi orang ini sendirian. Wanita berjubah hitam itu kembali menyahut, seolah membaca pikiran Lei Bai. Jika dia memang reinkarnasi dari dewa jahat, seharusnya bertarung lintas level bukanlah masalah besar baginya. Lei Bai hanya bisa tersenyum masam mendengar sindiran itu, tetapi ia segera kembali fokus pada pertempuran sengit di hadapannya. Orang-orang dari dunia kuno, keabadian dan iblis itu memang sulit dihadapi. Namun, Lei Bai dan wanita berjubah hitam tahu satu rahasia penting, karena telah lama terperangkap di tempat ini tanpa suplai energi yang memadai. Kekuatan mereka telah melemah secara signifikan. Inilah mengapa mereka berani masuk ke tempat berbahaya ini sekarang. Ini adalah waktu yang tepat untuk memusnahkan sisa-sisa kekuatan mereka, sebelum mereka pulih sepenuhnya. Lei Bai juga teringat akan pengorbanan besar Xiaolong. Pria itu telah menggunakan kekuatan guntur surgawi penghancur kehampaan untuk menyegel hampir 10.000 orang dari dunia itu. Ia mengorbankan dirinya sendiri, tetapi berhasil menggagalkan rencana jahat mereka untuk menghancurkan dunia sensi. Xiao Yan bertanya-tanya dalam hati mengapa tidak ada pendukung Xiaolong dari awal, bagaimana mungkin dia mengorbankan diri dan bertarung melawan seluruh dunia lain seorang diri. Jika itu benar-benar terjadi, dia sungguh sangat hebat, pikir Xiao Yan. Rasa kagum dan penasaran bercampur aduk. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kisah tragis ini. Sepertinya, semakin dalam ia masuk ke tempat ini, semakin banyak misteri yang terkuak. Sosok kurus itu akhirnya tiba di hadapan Xiao Yan. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong seperti mayat hidup, tetapi masih ada jejak kesadaran yang berkedip-kedip di dalamnya. Xiao Yan tidak berani gegabah. Ia tahu, lawannya ini bukan kaleng-kaleng. Ia langsung menggunakan kekuatan terkuatnya, api kegelapan absolut, untuk berhadapan dengan sosok itu. Kekuatan api iblis memang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan secara langsung. Aku harus mengeluarkan semua yang kupunya untuk melawan sosok ini, yang kemungkinan setara dengan Dougat Bintang 7. Batin Xiao Yan, matanya menyala penuh tekad. Dalam sekejap, kekuatan Xiao Yan melonjak drastis, mencapai nilai 20 juta origin Kei, setara dengan Dougat Bintang 7. Aura di sekeliling Xiao Yan berubah menjadi beberapa kali lebih ganas dan menakutkan. Ia tidak gentar sedikit pun menghadapi musuh di hadapannya. Sosok kurus itu mengeluarkan sebuah tombak hitam legam dan menusukkannya dengan cepat ke arah Xiao Yan. Gerakannya kaku dan tanpa basa-basi, seperti zombie yang dikendalikan oleh kekuatan jahat. Namun, serangan tombak itu sangat mematikan. Akan kuhabisi sampah-sampah dari dunia sensi, teriak sosok itu dengan suara serak dan penuh kebencian. Dulu, jika aku tidak tersegel di tempat terkutuk ini, aku pasti bisa menghancurkan duniamu dengan jentikan jari saja. Sayangnya, kekuatan kami sekarang telah menurun drastis akibat tersegel di tempat ini. Namun, jika kami bisa keluar dari tempat ini, maka hancurlah duniamu. Xiao Yan mengepalkan tinjunya, amarah membara di dalam hatinya. Selama masih ada kebaikan, selama masih ada orang-orang yang ingin berjuang melindungi keluarganya, siapapun kalian tidak akan bisa melakukan hal itu. Akan selalu ada orang yang akan mengorbankan hidupnya untuk mengalahkan kejahatan sepertimu. Xiao Yan segera mengeluarkan pedang berat misterius miliknya. Api dan guntur mengalir ke dalam pedang itu, menyatu menjadi energi yang dahsyat. Ia menggunakan teknik pedang berat pelahap guntur dan api. Teknik andalannya, untuk bertarung melawan musuh. Ia mengayunkan pedang itu dengan sekuat tenaga ke arah tombak hitam yang melesat ke arahnya. Boom! Benturan keras terjadi, mengguncang seluruh area di sekitar mereka. Percikan api dan guntur beterbangan ke segala arah. Namun, Xiao Yan tidak kalah dalam bentrokan kekuatan itu. Ia berhasil menahan serangan tombak musuhnya. Lei Bai terkejut melihat pemandangan itu. Ia bergumam, mungkinkah bocah ini menyembunyikan kekuatannya selama ini? Bagaimana mungkin seorang Dougat Bintang 5 bisa bersaing dengan Dougat Bintang 7? Wanita berjubah biru menjawab dengan nada dingin, itu pasti semacam metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan secara instan. Lei Bai mengerutkan kening, merasa tidak percaya. Metode yang bisa meningkatkan 2 level sekaligus, meningkatkan origin Kei hingga puluhan kali lipat, aku belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya. Wanita itu terdiam sesaat, tampak berpikir keras. Ia tahu, aura yang dipancarkan Xiao Yan saat ini sangat asli. Tidak mungkin ia menyembunyikan kekuatan aslinya di hadapan mereka. Lalu,
Bagaimana mungkin dia bisa menjadi begitu kuat dalam sekejap? Misteri ini semakin membuat wanita itu tertarik pada sosok Xiao Yan. Pertempuran sengit antara Xiao Yan dan sosok kurus itu berlanjut tanpa henti. Setiap serangan dari pria kurus itu dipenuhi dengan kekerasan dan energi guntur hitam yang mematikan. Orang-orang sensi memang sangat kurang ajar, teriaknya dengan nada merendahkan. Kau hanyalah bocah tengik yang baru saja ada di alam semesta ini, berani-beraninya menantangku. Dengan gerakan cepat, ia menyentuh tombaknya yang hitam legam. Darahnya langsung terserap ke dalam tombak, mengubah warna senjata itu menjadi merah menyala. Tiba-tiba, bayangan naga ganas keluar dari tombak, membawa tekanan kuat yang membuat Xiao Yan terhuyung mundur. Pria itu ternyata mengorbankan roh tombaknya untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Xiao Yan tidak tinggal diam, ia segera mengumpulkan seluruh kekuatannya. 6 jenis kekuatan, api, spiritual, origin key, 6 keinginan, guntur, dan lengan penghancur dewa, ia satukan ke dalam tinjunya. Ia tahu, ia harus menyatukan semua kekuatan itu dalam satu serangan pamungkas. Dengan teriakan keras, ia melesatkan 7 tinju penghancur dewa. Teknik tinju andalannya, tinju yang dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar itu menghantam bayangan naga dan tombak merah menyala. Dar, bayangan naga itu mundur dan hancur berkeping-keping akibat hantaman tinju Xiao Yan. Meskipun bayangan naga itu berhasil dihancurkan, tombak itu masih melesat menembus pertahanan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan berhasil menahannya dengan sisa kekuatannya. Ujung tombak itu hanya menembus dadanya sekitar setengah jari. Xiao Yan mencabut tombak itu dengan paksa, lalu tersenyum sinis. Senjata ini lumayan bagus juga, katanya sambil memasukkan tombak itu ke dalam cincin penyimpanannya. Lumayan kalau aku jual ke pasar loak, bisa dapat uang tambahan. Ia menatap pria kurus itu dengan tatapan mengejek. Seranganmu ini tidak buruk juga, lumayan bisa menembus tinju penghancur dewa milikku. Wajah pria kurus itu berubah menjadi pucat pasi. Ia tidak menyangka, seorang dogat bintang 5 seperti Xiao Yan bisa merebut senjatanya. Xiao Yan tahu, pria itu sangat mengandalkan tombaknya untuk meningkatkan serangan. Dengan menyingkirkannya, kelemahan pria itu akan terekspos. Haha, apa kamu ingin tombakmu kembali? Ejek Xiao Yan sambil, baiklah, bocah, kau ternyata memiliki kemampuan juga, gumam pria kurus itu dengan nada meremehkan. Pria kurus itu tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Ia menggertakkan gigi, menggigit lidahnya hingga berdarah, dan tubuhnya mulai berubah menjadi semakin kekar dan berotot. Kau memang cerdik, mengambil senjataku, tapi hari ini, aku akan membunuh sampah sepertimu, teriaknya dengan penuh amarah. Xiao Yan tahu, pria ini sudah berada di tahap akhir, dan ia tidak punya pilihan lain selain bertarung habis-habisan. Mari kita lihat seberapa kuat lalat yang menyerbu dunia sensi ini, jawab Xiao Yan dengan nada mengejek. Bocah, bersiaplah, ini adalah hari kematianmu, teriak pria itu sambil melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan kilat. Di sisi lain, Xiao Yan pun membuka segel tangannya dan kekuatan dari api bayan pun keluar. Xiao Yan berteriak, Yao Beng. Tiba-tiba, cahaya api putih menyelimuti sekeliling mereka, membuat pria itu menjadi linglung seketika. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ketika ia membuka matanya, tubuhnya dan kepalanya telah terpisah. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa ia dikalahkan begitu cepat? Sekarang, kepalanya berada di dalam genggaman Xiao Yan. Jadi, hanya ini kekuatanmu? Tanya Xiao Yan dengan nada mengejek. Kamu mengatakan sebelumnya ingin menghancurkan dunia sensi. Apakah kamu menghayal untuk menghancurkannya? Sosok itu hanya meraung tidak percaya dengan kekuatan bocah itu. Dia belum melakukan apapun, namun tubuhnya telah terpisah. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Xiao Yan pun tersenyum sinis. Baiklah, lebih baik kau beristirahat dengan tenang, katanya sambil mengeluarkan labu ajaibnya dan menyerap jiwa dan tubuh pria itu ke dalam labu tersebut. Lumayan, ini akan menjadi makanan labu untuk memperkuatnya. Xiao Yan mencabut jiwa pria itu dan melemparkannya ke dalam labu harta karun miliknya. Labu itu akan menjadi lebih kuat dengan menyerap jiwa asing. Xiao Yan senang karena ia tidak perlu membunuh orang dari dunia sensi untuk meningkatkan kekuatan labunya. Dengan hal ini, kekuatan labunya pasti akan meningkat pesat. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat Lei Bai dan wanita berjubah masih bertarung melawan mayat-mayat yang tergantung di udara. Keduanya menyadari bahwa Xiao Yan telah memenangkan pertarungannya. Lei Bai mengangguk, memberikan pujian singkat, metodenya bagus. Wanita berjubah hitam itu hanya terdiam sesaat, lalu berkata dengan nada dingin, karakternya dan caranya memang cukup bagus, tapi membunuh satu orang tidak berarti dia memenuhi syarat untuk mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan. Lei Bai menjawab dengan nada membela, ketika aku mendapatkan jantung guntur, aku bahkan lebih lemah darinya. Kau tidak memiliki benda ilahi dari langit dan bumi, jadi kau tidak mengerti, keberuntungan lebih penting daripada kekuatan. Bahkan seorang yang kuat pun jika dia tidak memiliki keberuntungan, dia tidak akan mendapatkan harta dari keajaiban dunia. Wanita itu menantang,
Kalau begitu, mari kita lihat apakah dia bisa mendapatkannya. Lei Bai menoleh ke Xiaoyan dan berkata, semuanya sudah selesai di sini. Sekarang, kau bisa mencoba mendapatkan persetujuan dari guntur surgawi penghancur kehampaan. Xiaoyan tersenyum pahit. Aku baru saja berbicara dengannya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Apa yang ia katakan? Tanya Lei Bai penasaran. Dia bilang, kalian bukan tandingan nenek moyang makhluk keabadian dan iblis kuno. Sebaiknya kalian segera pergi dari sini, jawab Xiaoyan. Lei Bai terdiam sesaat, lalu berkata dengan nada dingin, dia meremehkan kita, misi kita belum selesai. Tiba-tiba, suara gemuruh dahsyat terdengar, mengguncang seluruh tempat itu. Dari kegelapan, energi guntur yang mengerikan muncul. Sebuah cahaya hitam mengerikan melonjak ke langit, menciptakan pusaran yang menakutkan. Dari dalam pusaran itu, sesosok bayangan hitam yang diikat dengan rantai besar muncul. Rantai-rantai itu terhubung ke guntur surgawi penghancur kehampaan, yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk menekan makhluk mengerikan itu. Ketiganya menyipitkan mata, menatap sosok itu dengan waspada. Aura yang sangat kuat memancar dari dasar pusaran, membuat jantung Xiaoyan berdebar ketakutan. Lei Bai memperingatkan, ini adalah kekuatan sihir yang sangat kuat, mundur, jika tidak, pikiranmu akan terkikis oleh kegelapan. Xiaoyan segera mundur menjauhi pusaran itu. Sosok hitam itu mengguncang tubuhnya dengan kasar, dan rantai-rantai besi yang mengikatnya mulai hancur satu persatu. Ia menatap Lei Bai dan wanita berjubah hitam dengan tatapan haus darah. Ada seseorang di sini, aku sudah lama menunggu. Siapa itu? Apa kalian membawa martabak? Aku rindu martabak, sudah lama terjebak di tempat ini, katanya dengan nada bercanda, tetapi auranya tetap sangat menakutkan. Ia menyipitkan mata, lalu tertawa terbahak-bahak. Ternyata dua junior lemah dari dunia sensi. Apa tidak ada lagi orang kuat yang datang ke sini? Makhluk itu masih tersegel, tetapi kekuatannya sudah sangat kuat. Xiaoyan bisa merasakan tekanan yang luar biasa, dan ia berpikir, mungkinkah ini adalah nenek moyang dunia kuno, keabadian dan iblis yang dibicarakan oleh guntur surgawi penghancur. Kegelapan pekat menyelimuti area itu, menandakan kembalinya sosok hitam yang legendaris, leluhur dari dunia iblis keabadian. Aura yang terpancar darinya begitu dahsyat, bagaikan tekanan tak tertahankan yang menghimpit setiap makhluk hidup di sekitarnya. Xiaoyan, dengan insting seorang petarung sejati, merasakan bahaya yang menguar dari entitas di hadapannya. Ini bukan makhluk sembarangan, aura gelap yang memancar mengisyaratkan kekuatan yang jauh melampaui pemahamannya. Atas perintah Lei Bai, dengan berat hati Xiaoyan mundur, menyadari bahwa ia mungkin tidak mampu menghadapi ancaman sebesar ini. Leluhur iblis keabadian itu akhirnya membuka suara, nadanya berat dan menggema di seluruh ruangan. Matanya yang membara menatap tajam ke arah dua sosok yang berdiri di hadapannya. Mengapa hanya ada dua junior dari dunia sensi? Apakah dunia itu telah kehilangan kejayaannya, hingga tak mampu lagi menghasilkan petarung yang tangguh? Dengan gerakan tangan yang tiba-tiba dan kuat, rantai besi yang selama ini mengurungnya hancur berkeping-keping, bagaikan debu yang tertiup angin. Ia menghela napas panjang, meregangkan otot-ototnya yang kaku. Akhirnya, setelah sekian lama terbelenggu, tubuh ini terasa seperti akan remuk. Sepertinya, aku butuh koyo cabe untuk meredakan pegal-pegal ini. Wanita berjubah biru, dengan ekspresi dingin dan meremehkan, menanggapi dengan sinis, meskipun kau telah lama terkurung di tempat ini, kesombonganmu ternyata masih setinggi langit. Tidakkah kau merasa malu dengan keadaanmu saat ini? Leluhur iblis itu tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema dan menggetarkan tulang. Jangan bodoh, ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan dunia keabadian kuno dan iblis. Cepat atau lambat, pasukan kami akan kembali menginvasi dunia sensi, dan dengan kekuatan dunia sensi yang semakin melemah, kalian tidak akan mampu bertahan. Dunia iblis keabadian tidak akan menyisakan satupun makhluk hidup di dunia ini. Kalian semua akan musnah. Ia melanjutkan dengan nada yang semakin mengancam. Aku telah menunggu kesempatan ini terlalu lama. Aku akan memperbudak kalian, merebut tubuh kalian, dan menunggu kedatangan bala bantuan dari alamku. Dan satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, seringainya semakin lebar. Bahkan segel yang dibuat oleh si idiot Xiaolong itu pun tidak mampu menahanku selamanya di tempat ini. Jadi, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan yang kalian miliki saat ini, kalian mampu mengalahkanku? Wanita berjubah biru itu tetap tenang, tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Dengan kening berkerut, ia menjawab dengan tegas, tanpa dukungan Origin Ki, kau tidak lagi memiliki kekuatan keabadian sejati di tempat ini. Jadi, apakah ada harapan untuk menang atau tidak? Akan kita buktikan dalam pertempuran ini. Jangan terlalu percaya diri. Ingatlah bahwa kau telah disegel di sini, yang berarti kau tidak sekuat yang kau kira. Sosok hitam itu kembali tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema dengan nada mengejek yang merendahkan. Bahkan tanpa kekuatan keabadian, meskipun Xiaolong telah menyegelku di tempat ini, aku masih memiliki kekuatan untuk memurnikan tubuhku dengan guntur surgawi penghancur kehampaan.
dengan kekuatan fisikku yang telah ditempa sedemikian rupa, aku bisa menghabisi kalian berdua dengan mudah. Mendengar perkataan itu, wanita berjubah biru mengerutkan kening, ekspresinya semakin tegang. Ia menoleh ke arah Lei Bai dan berkata dengan nada mendesak, "Kita harus bertindak sekarang." Rasanya aku ingin menyumpal mulutnya dengan sesuatu agar berhenti mengeluarkan omong kosong. Telingaku sudah panas mendengar ocehannya yang tak berujung. Lei Bai mengangguk, menyadari betapa gentingnya situasi. Keduanya segera mempersiapkan diri, berusaha memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum leluhur iblis keabadian itu benar-benar membebaskan diri dari segel. Mereka tahu, setiap detik yang berlalu bisa menjadi penentu kemenangan atau kekalahan. Dengan gerakan cepat dan terkoordinasi, kedua sosok itu bergegas menuju pusaran guntur. Momentum dahsyat meledak di antara mereka, menciptakan gelombang energi yang mengguncang seluruh ruangan. Ratusan juta sumber origin Ki menyambut tubuh mereka, meningkatkan kekuatan serangan mereka secara eksponensial. Serangan sengit dan tak tertandingi itu diarahkan langsung ke sosok bayangan hitam. Bayangan hitam itu meraung, suaranya dipenuhi amarah dan kejutan. "Apakah kalian berdua begitu terburu-buru untuk menjemput ajal? Aku sudah cukup lama terkurung di tempat ini, bahkan belum sempat menikmati secangkir kopi, tetapi kalian berdua sudah bertindak barbar dan mencoba menyerangku." Dengan gerakan kilat, ia mengepalkan kedua tinjunya, mata merahnya dipenuhi niat membunuh yang membara. Menghadapi serangan gencar dari kedua lawannya, ia melesatkan kedua tinjunya dengan kekuatan penuh. Benturan dahsyat tak terhindarkan, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh ruangan. Kekuatan yang luar biasa melonjak ke segala arah, menghancurkan segala sesuatu yang ada di dekatnya. Dua sosok yang sebelumnya menyerang dengan penuh semangat terpental mundur ratusan meter, terhuyung-huyung sebelum akhirnya berhasil menstabilkan diri. Ekspresi muram terpancar dari wajah mereka saat menatap sosok bayangan hitam yang berdiri tegak di tengah pusaran energi. Lei Bai tanpa sadar bergumam, kekuatan fisiknya benar-benar luar biasa, seolah-olah dia adalah seorang abadi yang telah mencapai puncak kekuatan. Lei Bai, yang dikenal dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, merasa terkejut dan kewalahan. Ia menyadari bahwa leluhur iblis keabadian itu, meskipun tanpa bantuan origin Ki, mampu mengalahkan mereka berdua sekaligus. Mata Lei Bai terlihat muram, sebelum akhirnya ia kembali bergumam kepada wanita berjubah biru. Untungnya, Ratu telah menyiapkan kartu truf untuk menyegelnya kembali. Di sisi lain, sosok bayangan hitam kembali tertawa terbahak-bahak melihat kedua musuhnya terpental mundur. Ia melanjutkan dengan nada mengejek, "Sebaiknya kalian berdua bersikap bijaksana dan menyerah saja. Masih ada gunanya untuk menjaga tubuh kalian, karena aku akan menggunakannya sebagai wadah dari jantung guntur." Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia kembali mengibaskan tangannya dan menghancurkan beberapa rantai lagi yang mengikatnya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berhasil melepaskan diri sepenuhnya dari ikatan rantai yang mengurungnya. Bersamaan dengan kebebasannya, Lei Bai dan wanita berjubah hitam tidak tinggal diam menunggu kematian. Mereka tahu, inilah saatnya untuk memberikan segalanya. "Ayo kita lakukan lagi," seru wanita berjubah biru, dengan nada penuh tekad. "Sekarang kita harus bekerja sama dan menyerangnya secara bersamaan." Segel di tangan keduanya berubah dengan cepat dan kompleks. Mereka bersama-sama membentuk formasi besar yang memancarkan energi yang kuat. Formasi itu berputar dengan kecepatan tinggi, menciptakan pusaran energi yang semakin membesar. Melihat tindakan kedua lawannya, leluhur iblis keabadian tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, raut wajahnya berubah menjadi semakin bersemangat, seolah-olah ia sangat menikmati pertempuran ini. "Aku sangat menikmati pertempuran ini," teriaknya dengan gembira. "Setelah sekian lama terkurung, akhirnya aku bisa merasakan hidup kembali, hahaha." Sementara itu, di kejauhan, Xiaoyan yang telah mundur dari pertempuran menyipitkan matanya, mengamati dengan saksama pusat pertempuran yang penuh dengan energi yang bergejolak. Ia hanya bisa menjadi penonton, sambil menikmati jagung bakar yang dibelinya dari pedagang kaki lima di dekat situ. Ia sadar, jika ia ikut campur dalam pertarungan itu, ia hanya akan menjadi beban dan menghalangi Lei Bai dan wanita berjubah biru. Tiba-tiba, suara dari jantung guntur kembali bergema di telinga Xiaoyan, memecah keheningan di sekitarnya. "Apakah kau memiliki jantung api?" Xiaoyan terkejut dan segera berbalik, menatap ke arah naga berkepala dua hitam yang sangat besar yang melayang di udara. Ia menganggukkan kepalanya, lalu menangkupkan tinjunya ke arah matahari hitam yang bersinar di langit. "Benar, aku memiliki jantung api." Sesaat kemudian, suara jantung guntur kembali terdengar. Nadanya kali ini terdengar lebih tertarik. "Aura di tubuhmu sangat aneh. Sepertinya ada lebih dari satu jantung api yang bersemayam di dalam dirimu." Mendengar perkataan itu, tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Tiba-tiba, 3 jantung api terpisah dari tubuhnya dan melayang di udara, memancarkan cahaya yang berbeda. Bayan, api keabadian dan api iblis melayang dengan anggun, menunjukkan keindahan dan kekuatan yang luar biasa. Melihat 3 jantung api itu, jantung guntur terdiam sejenak,
seolah-olah sedang menganalisis kekuatan yang terpancar dari mereka. Memiliki 3 jantung api sekaligus, itu benar-benar berlebihan. Bocah, ternyata kau sangat serakah, kau sudah memiliki 3 jantung api, tetapi masih belum puas. Mendengar tuduhan itu, Xiaoyan kembali menangkupkan tinjunya dan mulai berbicara dengan sungguh-sungguh, dengan ketegasan terpancar dari matanya. Aku membutuhkan kekuatan yang lebih besar, kata Xiaoyan dengan suara yang mantap, karena aku merasa kekuatan yang kumiliki saat ini masih belum cukup. Ada banyak orang yang sangat kuat di luar sana. Bagaimana mungkin aku bisa melawan mereka hanya dengan kekuatan seperti ini? Jantung Guntur segera menanggapi. Nadanya terdengar lebih lembut dari sebelumnya. Kau sudah cukup kuat dengan ketiga jantung api itu. Hanya masalah waktu sebelum kau bisa menembus alam keabadian. Mungkin pada saat itu nanti, kau akan menjadi tak terkalahkan. Kau bahkan bisa menjadi salah satu penguasa terkuat di alam semesta. Xiaoyan memandang ke arah jantung Guntur dengan tatapan yang masih terlihat tegas dan penuh tekad. Aku memang memiliki waktu, tetapi dunia sensi tidak memilikinya. Dalam waktu 10.000 tahun, akan ada penyerangan besar-besaran ke alam semesta ini. Oleh karena itu, aku benar-benar membutuhkan kekuatan yang lebih besar dalam waktu yang lebih cepat. Mendengar perkataan Xiaoyan, jantung Guntur seolah merasakan sesuatu yang familiar dalam aura yang terpancar dari pemuda itu. Ia menyipitkan matanya, berusaha mengingat sesuatu yang telah lama terlupakan. Siapakah dirimu sebenarnya? Mengapa aku merasa begitu akrab dengan aura yang kau pancarkan? Xiaoyan tidak menyembunyikan identitasnya lebih lama lagi. Ia segera memperkenalkan dirinya dengan nada hormat. Aku adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Aku masih terlalu lemah saat ini. Oleh karena itu, aku berharap kau bersedia membantuku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan segera melepaskan aura yang sangat familiar. Aura yang hanya dimiliki oleh sosok Yang Mulia yang legenda. Merasakan aura itu, jantung Guntur segera menggumamkan nama Yang Mulia dengan nada terkejut. Apakah Yang Mulia telah tiada? Jantung Guntur terdiam sejenak, larut dalam kebingungan dan kesedihan. Ia telah lama berada di tempat ini, terisolasi dari dunia luar, sehingga tidak mengetahui informasi mengenai perubahan yang terjadi di alam semesta. Setelah beberapa saat mencerna perkataan Xiaoyan, jantung Guntur kembali terkejut. Apakah dunia sensi dalam bahaya? Xiaoyan menganggukkan kepalanya, lalu mulai berbicara dengan sungguh-sungguh. Dalam 10.000 tahun lagi, dunia Taeksu akan menyerang dunia sensi. Maka dari itu, aku membutuhkan kekuatan ini. Ini bukan dunia GTA yang bisa menggunakan kode cheat. Aku harus mencari kekuatan agar bisa melindungi semua orang yang kusayangi. Mendengar perkataan Xiaoyan, jantung Guntur segera menanggapi. Sejauh yang aku ketahui, Taeksu dan sensi tidak pernah saling mengganggu selama jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah dunia mereka juga sedang menghadapi kehancuran, yang mengakibatkan mereka ingin berperang dan merebut sumber daya? Xiaoyan menyadari bahwa jantung Guntur adalah entitas kuno yang mengetahui sejarah semua alam. Namun, Xiaoyan tidak ingin membahas hal itu lebih lanjut. Ia segera berkata, aku tidak tahu mengenai hal lain lagi. Tetapi ini adalah berita yang kudapatkan. Aku harus menyelamatkan dunia sensi. Guntur surgawi penghancur kehampaan terdiam sejenak, seolah sedang mempertimbangkan perkataan Xiaoyan. Akhirnya, ia bergumam, meskipun kau berlatih dengan tekun, kau tidak memiliki bakat yang cukup. Bahkan dapat dikatakan bahwa meskipun kau adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, tubuhmu masih belum memiliki kecocokan sepenuhnya dengan Yang Mulia. Dengan begitu, kau tidak akan pernah mencapai puncak kekuatan fisik. Bahkan jika aku ingin membantumu, tubuhmu tidak akan mampu menahan kekuatanku. Xiaoyan terkejut mendengar perkataan jantung Guntur. Ia memikirkan mengenai perkataan itu dan menyadari sesuatu. Memang sebagian besar dari tubuh Yang Mulia telah berada di dalam tubuh Xiaoyan. Tidak ada keraguan mengenai kekuatan fisik dari Yang Mulia. Namun, meskipun begitu, Xiaoyan menyadari bahwa ia tidak hanya membutuhkan tubuh fisik yang kuat, ia juga memerlukan origin Qi dan darah yang kuat dari Yang Mulia. Xiaoyan juga harus mendapatkan bagian tubuh dari Yang Mulia yang lainnya. Ia segera memandangi tubuhnya, mencari petunjuk. Setelah beberapa saat merenung, Xiaoyan menyadari bahwa ia harus memperoleh jantung dari Yang Mulia. Dengan begitu, barulah origin Qi serta darah di dalam tubuhnya akan benar-benar berubah. Xiaoyan menghela napas dan menyingkirkan permasalahan ini terlebih dahulu. Ia harus menghadapi permasalahan yang saat ini berada di hadapannya. Sementara itu, di sisi lain, melihat Xiaoyan yang sedang merenung, jantung Guntur segera berkata, meskipun aku memberimu kesempatan, kau pasti akan gagal. Hal itu hanya bisa terjadi kecuali kau memiliki tubuh yang lebih kuat. Dengan begitu, kau akan bisa mengambil kesempatan ini. Mendengar perkataan itu, Xiaoyan kembali merenung dengan perasaan gelisah. Jika saja klon dewa asliku berada di sini, maka aku mungkin akan bisa melakukan hal itu. Namun, sayangnya, klon dewa asli telah dicuri. Apa yang harus kulakukan sekarang?
kekuatan tubuhku belum cukup untuk mewarisi kekuatan jantung guntur. Xiao Yan terus berpikir mencari cara apa yang bisa ia gunakan. Bagaimana jika aku langsung mengambil klon baru? Xiao Yan masih terus berpikir hingga akhirnya ia melirik ke arah Lei Bai dan wanita berjubah hitam yang sedang bertempur dengan sengit. Xiao Yan menatap ke arah pusaran di mana ada sosok hitam yang sedang bergegas bertempur bersama dengan dua orang rekannya. Xiao Yan menyadari bahwa sosok ini benar-benar sangat ganas dan kekuatan fisiknya sangat kuat. Meskipun penampilannya jelek, tetapi kekuatan fisiklah yang kubutuhkan. Mungkin tubuhnya akan cocok untukku. Aku harus mendapatkan tubuh itu. Meskipun begitu, Xiao Yan menyadari bahwa risiko menangkap sosok leluhur iblis keabadian ini juga sangat tinggi. Oleh karena itu, sepertinya ia harus meminta bantuan dari Lei Bai dan wanita berjubah biru. Setidaknya mereka akan bisa menunda makhluk mengerikan ini selagi Xiao Yan menciptakan peluang untuk merebut tubuhnya. Xiao Yan akhirnya bertanya kepada jantung guntur, bagaimana dengan kekuatan tubuh fisik leluhur iblis keabadian ini? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Jantung guntur akhirnya menjawab, orang ini memang memiliki karakter yang sangat tangguh. Aku telah menggunakan kekuatan guntur untuk mencambuknya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya hal tersebut gagal menghilangkan keinginannya, tetapi bahkan membuat karakternya menjadi lebih tangguh. Terlebih lagi, yang paling penting adalah tubuhnya telah menyatu dengan kekuatan guntur milikku. Dia telah beradaptasi dengan energi guntur, sehingga membuatnya semakin sulit untuk dikendalikan. Xiao Yan terkejut mendengar perkataan itu. Dengan kekuatan trik jantung guntur saja, makhluk ini benar-benar tidak bisa ditekan. Xiao Yan akhirnya dengan sedikit penasaran segera bertanya, apakah kau tidak bisa menyegelnya dengan kekuatanmu saat ini? Apakah kau benar-benar tidak memiliki cara untuk menghentikannya? Jantung guntur segera berkata, dalam ruang dan waktu ini, aku tidak dapat mengisi kembali energi. Sekarang aku memang tidak bisa sepenuhnya mengendalikan makhluk tersebut. Tetapi meskipun begitu, aku masih memiliki kekuatan untuk sedikit menekannya. Aku bisa memperlambat gerakannya dan melemahkan serangannya. Tetapi itu saja tidak cukup untuk mengalahkannya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya, memahami situasi yang ada. Mata Xiao Yan terlihat tegas ketika menatap ke arah leluhur iblis keabadian yang sedang mengamuk. Sepertinya aku hanya bisa mencoba hal ini, gumamnya pada dirinya sendiri. Aku harus menggunakan kekuatan dewa jahat untuk merebut tubuh dari leluhur iblis keabadian itu. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa kulakukan untuk mendapatkan kekuatan yang kubutuhkan. Sementara itu, di kejauhan, leluhur iblis keabadian benar-benar menghancurkan dua sosok yang bertempur melawannya. Lei Bai dan wanita berjubah hitam dengan gila-gilaan menuangkan origin ki milik mereka ke dalam formasi, berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Lei Bai juga menggunakan kekuatan guntur miliknya untuk berhadapan langsung dengan sosok bayangan hitam. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka masih belum bisa mendapatkan keuntungan. Justru selama pertempuran ini mereka terus-menerus dipukul mundur oleh bayangan hitam, terlempar ke sana kemari seperti boneka yang tak berdaya. Kedua sosok itu menyemburkan seteguk besar darah, bahkan terdengar suara patah tulang di beberapa titik ketika keduanya terlempar mundur dengan keras. Tubuh Lei Bai berlumuran darah, pakaiannya compang camping, tulang lengan serta kaki dari wanita berjubah biru juga terlihat patah, membuatnya semakin sulit untuk bergerak. Meskipun begitu, mereka masih terus-menerus berusaha mengontrol kekuatan formasi, menahan rasa sakit yang luar biasa. Cedera yang mereka alami kembali pulih berkat kekuatan origin ki yang mereka miliki, dan mata mereka masih dipenuhi dengan tekad membara ketika menatap ke arah bayangan hitam yang mengerikan. Di kejauhan, Xiao Yan menyipitkan matanya, merasakan urgensi yang semakin meningkat. Ia tidak bisa lagi membuang-buang waktu, ia harus bertindak sekarang, sebelum terlambat. Dengan tekad yang membara di dalam hatinya, ia pun duduk bersila di udara. Kemudian, dengan konsentrasi penuh, dia pun mengeluarkan kekuatan dewa jahat yang tersembunyi di dalam dirinya. Aura gelap yang mengerikan mulai muncul, menyelimuti tubuh Xiao Yan dengan kegelapan yang pekat. Xiao Yan berniat untuk mencuri tubuh dari leluhur iblis keabadian, karena ini adalah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan kekuatan yang ia butuhkan. Aku harus mendapatkan tubuh itu, pikirnya dengan tekad yang kuat. Xiao Yan segera duduk bersila di udara dan memandang ke arah leluhur iblis keabadian dengan tatapan yang tajam. Bersamaan dengan itu, kekuatan tidak terlihat mulai terpancar dari tubuh Xiao Yan, menyelimuti leluhur iblis keabadian dengan kegelapan yang menyesakkan. Kekuatan gelap itu segera menyelimuti tubuhnya, mencoba untuk mengendalikan dan merebut kesadarannya. Leluhur iblis keabadian tiba-tiba terkejut merasakan kekuatan aneh yang menyelimuti tubuhnya. Ia segera menatap ke arah Xiao Yan dengan ganas. Matanya memancarkan kemarahan yang tak terkendali. Anak kecil ini benar-benar mencari kematian, teriaknya dengan geram.
Apakah dia benar-benar bosan hidup? Sisa-sisa dunia sensi yang sangat lemah ini benar-benar berani menggunakan metode perebutan tubuh kepadaku. Bocah, tunggulah sebentar. Aku pasti akan membawamu ke dalam kematian dengan satu jari saja. Aku akan mematahkan seluruh tubuhmu menjadi berkep.